Speed terlibat drama dan diserang warga Dominikan akibat kasus view bot di livestream turnya di Dominikan. Jadi kemarin, tanggal 6 Mei 2026, di tengah tur Karibianya, Speed tour di negara Dominican Republic, gue gak bakal bahas detail tur livestreamnya. Di sini gue bakal bahas problem dan kontroversinya. Ketika streamnya dimulai di Dominican Republic, baru mulai sekitar 5 menit, live viewersnya langsung nyentuh 100.000. Yang mana ini berbeda dari average viewers sebelumnya di tur Karibia ini, yang biasanya ada di kisaran 40.000 sampai 60.000. Di sini dia kemudian langsung bertemu Aloe Folk, influencer populer di Dominika. Dia bersama seorang perempuan yang gua asumsiin adalah asistennya, karena dia juga ngebantu mentranslate bahasa Inggris ke Aloe Folk. Ya, jadi si Aloe Folk ini kurang bisa bahasa Inggris, entah bahasa apa yang dia pakai. Dan sepanjang jalan di awal, si asistennya ini kayak terus berkicau, narik pundak Speed yang kelihatannya kayak annoying buat gua. Sementara si Aloe Folk yang pakai kacamata full black malah kelihatan kayak tunanetra, yang kemudian juga nanti dia ikut heboh seolah-olah ini kayak live stream punya dia. Dan di stream ini bisa kita lihat si Aloe Folk dan asistennya ini kayak yang mengatur stream Speed sepenuhnya, berusaha untuk terus tampil atau muncul di depan kamera, kayak nyari spotlight banget. Berbeda dengan tur di negara lain, ketika Speed ketemu kreator atau influencer lokal yang juga jadi tour guide-nya, mereka nggak ngatur atau terus berusaha tampil depan kamera dengan Speed. Di sini juga ada kejadian gak terduga, Speed tiba-tiba diserang atau dicium banci, yang kalau dari pandang gua ini bukan hal yang lucu dan justru mimpi buruk. Ya, kita bisa lihat sendiri reaksi Speed dan security-nya ketika hal ini terjadi. Tapi setelah itu, si Aloe Folk ini malah nanya, dogol, rusak emang. Kemudian satu lagi, momen utama di stream Dominikan ini adalah ketika dia mengunjungi tembok mural mukanya, yang diduga kalau muralnya ini dibuat secara mendadak untuk kedatangan Speed. Speed di sini mengapresiasi dan udah ngasih tanda tangan di muralnya. Kemudian setelah itu, Speed nyentuh 1 juta live viewers bot, dan kita bisa lihat reaksi Speed yang benar-benar happy dan surprise, karena momen atau achievement 1 juta live viewers ini bukan hal yang bisa dicapai dengan mudah. Sepanjang karirnya, Speed baru sekali nyentuh 1 juta live viewers di livestreamnya, yaitu ketika dia ke Indo. Kemudian ketika dia nyentuh 1,5 juta viewers bot, reaksinya udah terharu bahagia. Dia kira di sini dia memecahkan rekor baru jumlah live viewersnya. Dan yang aneh, justru malah si Aloe Folk ini yang excited dan ikut-ikutan heboh, seolah-olah ini pencapaian dirinya dan juga negaranya, Dominikan, yang padahal itu hasil dari view bot. Ya, kalian bisa denger lah, di sini dia yapping over proud sama negaranya dan dirinya sendiri. Perasaan pas Speed hit 1 juta viewers di Indo, Arab yang jadi tour guide-nya gak heboh atau over proud kayak gini dah. Dan di awal pun Speed udah curiga dan heran sekaligus gak percaya ketika dia hampir nyentuh 1 juta live viewers di Dominika, karena ya penduduknya aja sebenarnya sedikit. Kemudian besoknya dia live stream IRL diving sebentar, cuma 30 menitan, dan live-nya mungkin sengaja cuma di Twitch karena VOD-nya cuma ada di Twitch, nggak ada di YouTube. Setelah diving di perahu, dia bilang dan mengklarifikasi kalau jumlah live viewersnya di Dominican Republic yang mencapai 1,9 juta itu adalah bot. Jumlah viewers aslinya hanya sekitar 300.000 atau tepatnya 197.000. Dia juga bilang orang YouTube langsung yang ngasih tahu ke Speed soal hal ini. Jadi rekor views tertingginya masih tetap dipegang oleh streamnya ketika tur di Indo. Dan kita bisa analisa sendiri total views live stream tur Dominikanya di YouTube. Viewers 1,9 juta, tapi views VOD-nya setelah live stream sekarang setelah 5 hari cuma nyentuh 7 juta views. Sementara Indo dulu ketika peak viewersnya nyentuh 1 juta, jumlah views VOD-nya itu langsung tembus 10 juta setelah streamnya selesai. Kemudian dalam hitungan jam langsung nyentuh belasan juta views. Dan terbukti sampai sekarang stream ini masih jadi most view stream di YouTube-nya Speed. Logikanya, kalau stream 1 juta live viewers aja views VOD-nya langsung tembus 10 juta, berarti 1,9 juta viewers harusnya langsung dapat belasan atau 20 juta views setelah live stream. Kemudian yang mirisnya lagi adalah respon masyarakat Dominican Republic yang malah marah dan gak terima setelah Speed klarifikasi kalau viewers di Dominican itu adalah bot. Mereka malah merusak mural Speed yang sebelumnya udah mereka buat sendiri dan ditunjukin ke Speed. Seolah-olah di sini Speed yang salah dan merusak nama Dominican Republic.
Kemudian yang lucu dan mirisnya lagi adalah si Alovok ini yang kemudian malah koar-koar dan memprovokasi masyarakat Dominican Republic untuk menyerang dan memboikot iShowSpeed. Dia beberapa kali diladenin Slips di Twitter, sementara Speednya sendiri gak nanggepin sama sekali. Si Matias atau Alovok ini beberapa kali nunjukin screenshot live viewers di YouTube-nya yang sampai 1 juta live viewers, bahkan 2 juta viewers. Entah tujuannya apa. Mungkin dia sebenarnya mau nunjukin kalau live viewers jutaan itu biasa dia dapat. Tetapi itu justru malah membuktikan kalau dia adalah pelaku view botting. Karena untuk saat ini di dunia live streaming, angka jutaan live viewers itu nggak bisa didapatkan dengan mudah. Dan 100.000 live viewers saja itu udah termasuk sangat besar. Kemudian average viewers streamer terbesar saat ini aja nggak sampai ratusan ribu. Rata-rata semuanya masih di puluhan ribu. Bahkan iShowSpeed yang dianggap streamer terbesar aja average-nya masih di 60 sampai 80 ribu live viewers, atau paling tinggi 100 ribu sampai 200 ribu ketika IRL tour. 1 juta live viewers itu angka yang sangat jarang dan susah untuk dicapai. Streamer besar yang pernah menyentuh angka live viewers 1 juta itu harus bikin event stream yang benar-benar menarik dan besar sampai bisa mengumpulkan 1 juta live viewers. Seperti contohnya iShowSpeed, dia nyentuh rekor 1 juta live viewers ketika turnya di Indonesia. Itu pun cuma day 1 ketika dia di Indo. Di hari kedua dan ketiga gak nyentuh 1 juta. Kemudian Kaisenat, dia mecahin rekor 1 juta live viewers di Mafiathon 3 ketika ngundang LeBron James datang ke streamnya. Lalu MrBeast ketika dia bikin live stream untuk Final Challenge 50 streamers dengan hadiah $1 juta. Mereka semua adalah nama-nama besar yang udah populer di seluruh dunia di industri entertainment dan kreator. Mereka bahkan cuma menyentuh 1 juta live viewers, nggak lebih, hanya di kisaran 1 juta, nggak sampai 1,5 juta atau bahkan 2 juta, yang bahkan cuma bertahan beberapa menit aja. Peningkatannya pun eksponensial, bertahap, nggak langsung tiba-tiba loncat puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Jadi ada reason yang jelas kenapa ketiga stream mereka bisa tembus 1 juta live viewers. Sementara si Alovok, dari screenshotnya aja, ini kayak live stream subathon biasa atau sebuah show yang mungkin cuma populer di negaranya aja, tapi viewersnya di atas 1 juta, bahkan sampai 2 juta. Gue gak menuduh dan bilang secara pasti mereka di sini pakai viewbot, tapi ya kita coba pikir aja pakai logika. Pertama, di live stream iShowSpeed kemarin udah terbukti kalau 1,9 juta live viewers itu ternyata adalah bot yang aslinya sebenarnya cuma sekitar 200.000 live viewers. Itu terbukti dari data di analitik YouTube studionya iShowSpeed yang ditunjukin langsung sama Slips, screenshotnya di Twitter. Datanya jelas menyebut 197.000 peak viewersnya, gak menyentuh 1 juta live viewers. Dan itu juga bahkan udah dikonfirmasi oleh tim YouTube yang ngasih tahu langsung ke iShowSpeed. Jadi udah bukan dugaan lagi, tapi udah jelas terbukti. Itu kasus pertama. Kedua, seperti yang udah gue sebut sebelumnya, untuk bisa mencapai 1 juta live viewers ini bukan hal yang mudah. Nama besar aja belum cukup untuk bisa mengumpulkan 1 juta live viewers. Butuh event atau reason yang jelas dan menarik di dalam streamnya untuk bisa mengumpulkan 1 juta live viewers. Sementara di sini bisa kita lihat, isinya cuma sekedar show dengan angle CCTV kayak gini. Apa yang menarik? Ketiga, oke lah, mungkin bisa aja 2 juta itu penonton dari Dominikan. Karena bisa aja seorang kreator yang besar dan populer di negaranya sendiri mencapai jutaan viewers dari audiens di negaranya sendiri. Seperti contohnya di Indo, sebenarnya udah ada yang pernah nembus 1 juta live viewers di live streamnya, yaitu Deddy Corbuzier ketika bikin live event pertandingan catur Dewa Kipas versus GM Iren. Itu live streamnya tembus 1 juta live viewers di 2021. Dan alasan kenapa streamnya ini bisa tembus 1 juta live viewers bukan cuma karena nama Deddy Corbuzier yang udah besar, tapi karena ada drama dan fenomena catur pada saat itu. Kemudian situasi pada saat itu juga masih di masa pandemi, ketika orang-orang ada di rumah, traffic YouTube juga lagi tinggi, dan yang terpenting populasi dan internet user di Indonesia mencapai 200 juta lebih. Jadi 1 juta itu mungkin cuma 0, sekian persen dari total populasi yang ada. Sementara Dominican Republic ini termasuk negara yang kecil, bukan cuma wilayahnya, tapi juga populasinya. Populasi Dominican Republic ini cuma 11 juta orang, jadi coba kalian bayangin dan hitung sendiri. Kalau ada 2 juta live viewers di channel Alovok, berarti sekitar 1/5 atau hampir 20% penduduknya nontonin Alovok semua. Yang mana itu menurut gua cukup impossible, karena streamer atau kreator sebesar iShowSpeed, MrBeast, dan Kaisenat aja bisa mencapai 1 juta live viewers itu akumulasi dari audiens di seluruh dunia, bukan cuma dari Amerika sendiri aja. Walaupun padahal populasi Amerika itu mencapai 300 juta orang, yang mana sebenarnya possible bisa didapat dari audiens Amerika sendiri. Jadi dari 3 kasus atau spekulasi ini bisa kita simpulin atau duga kalau Alovok ini emang sering melakukan view botting.
Kemudian, kenapa orang-orang menduga kalau viewbot di stream iShowSpeed ini adalah ulah atau perbuatan si Allovok juga? Karena Allovok adalah orang yang menjadi tour guide iShowSpeed selama turnya di Dominican Republic. Motif atau tujuan dia nyuntikin viewbot ke stream iShowSpeed di sini ya jelas banyak. Utamanya mungkin supaya Dominican dapat atensi dari audiens global, terlihat kalau ternyata banyak fans iShowSpeed di sana, dan menunjukkan kekuatan besar audiensnya dari Dominican, dan juga impact dari hadirnya dia di dalam stream iShowSpeed yang udah mengklaim kalau dirinya adalah kreator terbesar di Dominican Republic. Seolah-olah 1,9 juta live viewers ini berhasil dicapai berkat adanya Allovok di dalam streamnya dan juga besarnya audiens di Dominican Republic. Padahal ternyata itu adalah angka yang dihasilkan oleh viewbot. Jadi jelas, pertama yang salah sebenarnya adalah orang yang nyuntikin viewbot itu sendiri ke stream iShowSpeed yang malah merusak momen dan mencemarkan nama Dominican Republic, yang mana kita tahu dugaan terbesar pelakunya adalah si Allovok tadi. Kemudian kedua, respon dan reaksi masyarakat Dominican Republic yang malah menyerang iShowSpeed itu makin memperburuk nama negaranya dan menunjukkan sifat asli mereka, karena dari sini jadi terbukti kalau ternyata mayoritas dari mereka sebenarnya bukan fans iShowSpeed, tapi mereka cuma manfaatin kedatangannya ini untuk dapetin exposure atau atensi audiens global untuk negaranya dan juga si Allovok tadi. Jadi iShowSpeed padahal sebenarnya nggak salah apa-apa. Justru iShowSpeed yang secara gak langsung udah ngasih kesempatan ke Dominican Republic untuk mempromosikan negaranya ke audiens global. Tapi masyarakat dan juga si Allovok ini malah merusak kesempatan itu dengan menyuntikkan viewbot. Kemudian juga malah menyerang atau memboikot iShowSpeed yang makin memperburuk keadaannya. Jadi di sini yang salah siapa, yang marah dan gak terima siapa. Mirip sama beberapa kasus dan SDM di suatu negara. Kemudian yang bikin gongnya lagi, umur si Allovok ini udah 44 tahun. Dia masih koar-koar, bikin keributan, provokasi untuk nyerang dan ngeboikot streamer terbesar di dunia yang masih berumur 21 tahun. Ini orang udah tua, tapi otak dan pemikirannya masih kayak bocah. Jadi makin kelihatan kalau si Allovok ini emang NPD dan haus validasi. Dia terlalu terobsesi dengan angka, views, subscribers, engagement, pamer-pamerin jumlah live viewersnya, yang padahal orang juga udah tahu dan gak peduli, karena jelas-jelas itu hasil bot. Kemudian si Allovok ini di Dominican, dia malah bikin keramaian di jalan atau cuma sekedar ngumpulin buzzer untuk seolah-olah dikerumunin oleh fansnya, kayak iShowSpeed ketika live stream. Lo bisa lihat ramenya di sini kelihatan kayak settingan, seolah-olah dibuat kelihatan rame sampai macet. Padahal sebenarnya nggak sepadat itu dan orang masih bisa jalan. Bahkan mobil paling depannya juga sebenarnya bisa jalan dengan kecepatan biasa. Tapi dia malah sok-sokan lambat, seolah-olah dihalangi oleh kerumunan fans. Ya kita bisa lihat sendiri lah perbandingannya. Gak usah jauh-jauh, kita bisa lihat dari stream iShowSpeed di hari sebelumnya, di tur Karibianya ini. Kita bisa lihat sepadat apa crowd kerumunan fans iShowSpeed di sini, yang sampai benar-benar ngalangin mobil dan bikin macet. Bukan yang sengaja ngelambat padahal jelas-jelas depannya kosong. Bahkan iShowSpeed ketika di jalan tol ngebut pun masih ada banyak fans yang ikut ngejar di belakangnya. Jadi si Allovok dan orang-orang Dominikan ini terlalu serius sampai menjadikan angka atau engagement ini sebagai validasi harga diri dan rasa bangga negaranya. Ketika viewers di stream iShowSpeed tembus 1,9 juta, mereka menjadikan angka itu sebagai simbol kebanggaan negaranya dan dirinya, seolah-olah ngerasa negara kami viral, mendunia, hebat, dan lebih relevan. Ya agak beda jauh sih sebenarnya sama Indon yang juga sering overproud. Kemudian ketika ternyata terbukti bahwa itu adalah viewbot, mereka merasa harga dirinya dijatuhkan. Ini contoh mentalitas dan sikap pecundang atau bocah. Justru seharusnya Speed yang marah atau kecewa karena udah senang dan excited ketika dia kira viewersnya memecahkan rekor baru, tapi ternyata malah disuntik viewbot oleh seseorang yang secara gak langsung dia ditipu. Jadi kalau gue perhatiin, si Allovok alias Matias ini emang NPD sih. Ketika dia live stream sama iShowSpeed, dia muji-muji dan bilang iShowSpeed streamer terbesar di dunia. And more viewers streaming now worldwide in YouTube, in the internet is here. We speak. Tapi sekarang setelah ketahuan mereka pakai viewbot, dia malah ngeklaim kalau dirinya streamer terbesar di dunia dan merendahkan iShowSpeed. Pengen banget ngebuktiin dan dilihat jadi streamer atau kreator terbesar ngalahin iShowSpeed. Dia kayak nggak pernah lihat dan tahu dunia live streaming di luar itu kayak gimana. Baru main di wilayah dan bubble-nya sendiri, udah tiba-tiba langsung mau nandingin iShowSpeed. Yang padahal sebelum sampai ke level iShowSpeed aja, masih ada banyak kreator atau streamer lain yang juga lebih besar daripada si Allovok ini. Jadi sifat dan pemikirannya ini benar-benar kelihatan bocah banget, termasuk masyarakat Dominikannya.
Coba kasih pendapat kalian soal kontroversi fee voting ini di kolom komentar. Gue sampai yeping panjang lebar ini bahas kasus ini.